Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindia Dwi Permatasari. Saya Dea Ayu Lestari. Kami mahasiswi profesi nurse angkatan 26 Universitas Binawan akan menjawab pertanyaan seputar vaksin COVID-19. Vaksin adalah suatu zat senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh dari suatu penyakit. Nah, vaksin itu juga terdiri dari banyak jenis dan kandungan yang masing-masing, di mana vaksin tersebut memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berbahaya. Jadi vaksin COVID-19 saat ini yang digunakan di Indonesia itu ada yang pertama vaksin Sinovac. Vaksin buatan Sinovac Biotech Ltd ini diberi nama CoronaVac. Ini merupakan jenis vaksin inaktivasi. Lalu yang kedua ada vaksin AstraZeneca, vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi di Inggris. Lalu ada vaksin Moderna, dikembangkan oleh Moderna Inc. dan National Institute of Allergy and Infectious Disease berkantor pusat di Amerika Serikat. Yang keempat adalah vaksin Sinovac, vaksin buatan Cina. Lalu ada vaksin Pfizer Inc. dan BioNTech, berasal dari perusahaan farmasi terbesar di Amerika Serikat. Pfizer mengumumkan vaksin yang dikembangkannya ini efektif 90% mencegah penularan virus corona. Pfizer bekerja sama dengan perusahaan Jerman. Lalu ada vaksin Novavax, vaksin yang diproduksi di India. Ada vaksin Janssen ini berasal dari Belanda. Lalu ada vaksin Confidencia ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology. Lalu ada vaksin Sputnik V. Vaksin Sputnik V ini berasal dari Rusia. Lalu ada vaksin Zivivax. Zivivax ini merupakan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi oleh Anhui Zhifei Lancome Biopharmaceutical. Menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebutkan vaksin COVID-19 ini aman untuk dilakukan. Sudah memiliki keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis dan standar-standar kesehatan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis serta sudah mendapatkan izin dari BPOM. Manfaat dari vaksin COVID-19 ini bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksin COVID-19 dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya. Namun karena vaksin COVID-19 adalah jenis vaksin baru, maka sebaiknya diberikan dengan jeda 28 hari atau 1 bulan dengan vaksin lainnya. Untuk pertanyaan ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Berdasarkan data hasil uji klinis, vaksin yang tersedia terbukti aman dan dapat menimbulkan kekebalan terhadap COVID-19. Secara umum, efek samping yang ditimbulkan dapat beragam pada umumnya, seperti ringan, sementara, dan tidak selalu ada. Itu tergantung dari antibodi kita. Nah, efek sampingnya itu seperti demam, nyeri otot, kemerahan. Pada bekas suntikan itu hal yang wajar, namun tetap harus kita monitor. Reaksi yang mungkin terjadi ada nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan, demam, nyeri otot seluruh tubuh atau yang biasa disebut myalgia, ada nyeri sendi juga, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Nah, ketika kita mengalami reaksi sehabis disuntikan vaksin, kita segera lapor kepada petugas kesehatan.
yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan layanan vaksinasi atau ke puskesmas terdekat. Nah, ini untuk jawabannya, vaksin ini tidak 100% membuat kita kebal terhadap COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Jadi nggak terlalu parah gitu kalau terpapar. Nah, apabila seseorang tidak mengetahui dirinya positif COVID-19 dan tidak ada gejala, secara medis itu tidak ada efek samping yang ditimbulkan. Penyintas COVID-19 juga boleh divaksin. Penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Lalu penyakit dengan derajat keparahan penyakit yang berat diberikan dengan jarak minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sebelum divaksinasi, di tempat pelayanan vaksin juga akan dilakukan screening sebelum dilakukan vaksin, yaitu berupa pemeriksaan fisik meliputi seperti cek suhu, kemudian tekanan darah, serta penggalian informasi status kesehatan melalui pertanyaan-pertanyaan standar yang akan diajukan oleh petugas kesehatan seperti ada penyakit atau sebagainya. Jadi vaksin ini akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Tubuh akan mengingat nih virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Menurut Kementerian Kesehatan telah mengizinkan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil sejak 2 Agustus 2021. Vaksinasi bagi ibu hamil menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna. Vaksinasi COVID-19 ini sudah dinyatakan aman bagi ibu menyusui. Hal ini sudah dinyatakan melalui surat edaran Kemenkes Republik Indonesia tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Secara biologis dan klinis, menyusui tidak menimbulkan risiko bagi bayi dan anak yang menerima ASI. Justru antibodi yang dimiliki ibu setelah vaksinasi dapat memproteksi bayi melalui ASI. Upacara di hari Senin ditugaskan sebagai pembaca. Jangan takut untuk vaksin agar imun kita bisa terjaga. Makan nasi sayurnya ikan tenggiri, rasanya sangat enak sekali. Yuk kita vaksin untuk jaga diri. Vaksin bukan melukai tapi untuk melindungi. Sekian video Q&A seputaran vaksinasi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.